Ampun. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syawaludin Nurifai, CGP Angkatan 10 Kabupaten Magetan dari SMA Rosidah akan mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang telah meluangkan waktunya pada saat ini untuk kita mengadakan kegiatan diseminasi. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Ampun. Oke. Jadi saya mulai dari modul 1.4 aksi nyata budaya positif. Jadi pada modul ini ada beberapa konsep yang harus dipahami oleh CGP, yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Merupakan perubahan dari paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya yang berbeda-beda untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila ini adalah yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Itu ada sebuah ilusi guru mengontrol murid. Padahal sebenarnya guru tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah dirinya sendiri. Sebagaimana kita, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah ilusi-ilusi atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Pada bagian stimulus respon tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tergantung dari sudut pandang mana orang itu melihat. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, pandangan orang terhadap suatu hal itu tidaklah sama. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respons. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan atau alasan. Jadi tidak ada perilaku yang asal-asalan. Semua memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya pada teori tentang dunia. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, hanya Anda atau diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Lalu model berpikir menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah, semua menang. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Sedangkan pada
Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau ketaatan kepada peraturan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan rasa ketidaknyamanan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri atau dalam diri seseorang yang muncul karena kesadaran diri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, yang ketika orang itu melakukan suatu hal memiliki tujuan-tujuan tertentu yang berasal dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, tanpa ancaman, maupun tanpa hukuman. Jadi pada periode disiplin positif ini menumbuhkan kesadaran seorang anak untuk melakukan sesuatu yang baik tanpa ada tendensi yang lain seperti imbalan, ancaman, maupun karena takut dihukum. Kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar atau kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Sebelum saya mengikuti CGP, kebutuhan dasar manusia yang saya ketahui itu ada 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Itu kalau ditinjau dari segi ekonomi. Tapi ketika ditinjau dari segi psikologi, ternyata manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya, contohnya rumah, kesehatan, pakaian, dan makanan. Ini bisa disamakan dengan kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, seperti kerjasama dalam kelompok, tetap terhubung dengan orang lain, dan memilih pasangan hidup. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam suatu komunitas, maka orang tersebut memiliki kebutuhan agar dia bisa diterima di dalam komunitasnya. Kebutuhan yang ketiga tentang penguasaan. Contoh, harga diri, diakui dihormati atas prestasi, kemudian keterampilan, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Contohnya, misalnya di dalam kelas ada seorang anak, dia ingin dirinya menonjol dan diakui teman-temannya. Barangkali dia memiliki keinginan untuk menjadi seorang ketua kelas. Contoh lain ketika dalam permainan sepak bola, ada seorang anak yang merasa dirinya pantas untuk menjadi pemimpin, maka mungkin dia berambisi untuk menjadi seorang kapten tim sepak bola. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Contohnya ingin mencoba-coba suatu hal, tidak ingin terpengaruh dengan orang lain, atau mencari hal-hal yang menarik. Barangkali Bapak Ibu waktu sekolah pernah iseng ya atau usil dengan temannya. Mungkin pada waktu itu memiliki kebutuhan akan kebebasan. Lalu ada tentang kebutuhan kesenangan, yaitu bermain, tertawa, akan lebih konsentrasi melakukan hal-hal yang disenangi. Biasanya kebutuhan akan kesenangan ini ketika
seseorang sudah dalam posisi jenuh atau stres, kemudian dia ingin melakukan hal-hal yang disukainya, maka dia ingin mengeluarkan kebutuhan tentang kesenangannya. Tentunya kebutuhan akan kesenangan ini tidak boleh mengganggu privasi orang lain atau tidak boleh merugikan orang lain. Lalu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, baik secara sadar maupun tidak sadar, untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dan Gosen dalam bukunya Restructuring Goalkeeping menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu bahasa sederhananya adalah keinginan seseorang untuk melakukan suatu hal tertentu. Contohnya ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Jadi motivasinya agar tidak dihukum, murid menjadi tertib, tergolong ke dalam motivasi eksternal. Lalu yang termasuk 3 motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan atau reinforcement. Ini juga termasuk faktor ekstrinsik. Jadi seorang anak melakukan suatu hal karena dia ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari orang lain. Berikutnya, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi tanpa takut karena dihukum atau karena ingin mendapatkan imbalan, si murid ini sadar diri dengan melakukan kebajikan diri, yaitu suatu perilaku disiplin. Berikutnya tentang konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu sifatnya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Barangkali kalau Bapak Ibu guru dulu waktu sekolah pernah mendapatkan hukuman dari guru. Dan rasanya ketika mendapatkan hukuman itu biasanya tidak nyaman, takut, dan merasa minder karena mungkin ditertawakan oleh teman-teman yang lain karena dihukum. Berikutnya tentang penghargaan itu sifatnya tidak efektif, kemudian merusak hubungan karena membuat iri bagi yang tidak mendapatkan penghargaan, lalu mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Tapi kalau sekarang di sekolah sepertinya sudah tidak ada yang namanya perankingan. Kalau dulu ada ya, di rapot itu peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses ada lagi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatannya bersifat jangka pendek, lalu perlu monitoring berkelanjutan, sifatnya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk mengakuinya, kemudian ada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain pada teori kontrol atau dirinya membuka kontrol, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Adapun pengertian restitusi itu sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pendapat Gosen tahun 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu murid menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter, bukan tindakan, serta menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan, misalnya di sini disajikan sebuah kasus, yang mana kasusnya yaitu siswa tidak mengerjakan PR.
Pada posisi hukuman, guru menghukum siswa dengan berdiri di depan pintu. Guru marah, murid menjadi diam dan takut. Sedangkan pada posisi konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR pada jam istirahat atau dikerjakan sebanyak 5 kali. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Sedangkan pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Adapun 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Ada posisi kontrol penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada pembuat sebagai teman, ada pembuat sebagai pemantau, dan yang terakhir pembuat sebagai manajer. Pada posisi penghukum, guru melakukan hukuman bagi murid yang melanggar peraturan. Pada posisi pembuat merasa bersalah, guru membuat si murid merasa menjadi orang yang bersalah. Kalau pada posisi penghukum, guru membuat murid menjadi takut. Pada posisi pembuat merasa bersalah, guru membuat murid merasa minder atau rendah diri. Lalu pada posisi teman, guru memposisikan dirinya seolah-olah menjadi teman murid itu. Berikutnya, pada posisi pemantau, guru hanya sekedar memantau perilaku muridnya. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer yang mampu menyadarkan murid akan kesalahannya sekaligus membantu murid tersebut untuk memperbaiki kesalahannya berdasarkan kesadaran dirinya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol pada posisi penghukum. Contohnya, patuhi aturan sekolah dan berdiri di depan kelas. Pada posisi pembuat merasa bersalah, contohnya, berapa kali saya harus memberitahu kamu, saya kecewa kepada kamu. Pada posisi kontrol sebagai teman, ayolah yang tertib, buatlah gurumu ini bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Pada posisi kontrol sebagai pemantau, contohnya, kamu sudah melanggar kali ini. Apa sudah kamu pahami peraturan dan konsekuensinya? Sedangkan pada posisi manajer, contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan ini? Contoh, di posisi kontrol manakah aku? Kamu ini tidak pernah benar melakukannya. Ya, pada posisi kontrol ini, guru memposisikan dirinya sebagai penghukum. Yang kedua, di posisi manakah kita sebagai guru? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas, yaitu sebagai pemantau. Dalam hal ini, guru seolah memberikan ancaman kepada si murid jika tidak mengerjakan tugas, maka tidak mendapatkan nilai. Lalu tentang keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya jika peraturan itu dibuat oleh satu pihak dan bersifat memaksa, serta pihak kedua atau pihak lain dipaksa untuk mematuhi peraturan tersebut. Sedangkan pada keyakinan kelas itu dibuat oleh seluruh pihak, kemudian diyakini, disepakati, dan dilaksanakan oleh semuanya. Keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm ketika mengendarai kendaraan bermotor roda 2? Ya, tentu jawabannya agar menjaga kepala kita jika terjadi benturan, misalnya karena kecelakaan. Jadi menumbuhkan kesadaran diri. Jika itu berasal dari faktor ekstrinsik, tentunya jawabannya bisa saja karena takut ditilang oleh polisi. Yang kedua, kenapa kita mempunyai peraturan ketika makan harus cuci tangan ketika makan?
terutama jika tidak pakai sendok? Tentu jawabannya agar tangan menjadi bersih serta kuman-kuman yang ada di tangan menjadi hilang sehingga ketika makan tangan kita sudah dalam posisi bersih. Lalu tentang keyakinan kelas, contohnya disiplin waktu, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri, menjaga kebersihan dan keindahan, rajin membantu dan bekerja sama, saling menghormati kegiatan beragama, menghormati guru dan teman yang sedang berbicara. Lalu menerapkan 5S, salam, senyum, sapa santun, serta gemar membaca dan menulis. Jika disingkat lagi dan bisa untuk memudahkan mengingatnya, misalnya menjadi satu kata atau dua kata. Contoh, disiplin, rajin belajar, menjaga kebersihan, bekerja sama, saling menghormati, menerapkan 5S, serta gemar membaca. Itu jika disingkat dan lebih mudah untuk mengingatnya serta melaksanakannya. Lalu bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu pertama lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan yang universal atau umum dibuat dalam bentuk positif. Artinya hindari menggunakan kata jangan, hindari menggunakan kata dilarang. Lalu sedikit saja agar mudah diingat seperti tadi. Lalu harus menyesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah. Jangan membuat keyakinan kelas jika itu kurang sesuai dengan kondisi di kelas atau sekolah. Karena keyakinan sekolah yang baik itu akan menghasilkan keyakinan kelas yang baik itu akan menjadi sebuah keyakinan sekolah. Yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang membuatnya, tapi seluruh warga kelas atau sekolah yang membuat keyakinan kelas tersebut. Contoh, jika menggunakan bentuk yang positif, ada kalimat dilarang membuang sampah sembarangan. Itu bisa diubah kalimatnya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif. Lalu pada posisi segitiga restitusi, tahapannya misalnya yang pertama yaitu menstabilkan identitas karena manusia tidak ada yang sempurna dan manusia pasti memiliki kelemahannya masing-masing yang setiap manusia itu tentu berbeda. Setelah menstabilkan identitas, tahap kedua yaitu memvalidasi kesalahan. Jadi semua perilaku memiliki alasan. Seorang guru harus menanyakan kepada murid kenapa si murid itu melakukan tindakan tersebut. Jadi tidak boleh langsung menghakimi secara sepihak atau menyalahkan murid tersebut, tapi harus ditanyakan dulu alasan dan tujuannya. Contoh, ada seorang anak yang ketika jam istirahat dia merebut makanan temannya. Seorang guru tidak boleh langsung menyalahkan si anak tersebut, tapi harus mencari dulu alasannya. Kenapa si anak merebut makanan temannya? Karena bisa jadi kebutuhan primernya tidak terpenuhi, dari rumah tidak diberikan uang saku atau tidak diberikan bekal oleh orang tuanya. Karena bisa jadi seperti itu. Bisa jadi karena dia iseng, berarti karena ingin kesenangan. Setelah divalidasi kesalahannya, lalu murid tersebut ditanyakan keyakinannya apakah perbuatan tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Hal ini tentu untuk menyadarkan kesalahan si murid itu sekaligus guru membantu untuk menyadarkan si murid tersebut agar memperbaiki kesalahannya. Dan juga manusia tidak ada yang sempurna. Sekian, lalu saya coba tampilkan tentang video restitusi, praktik restitusi.
Ya, silakan duduk, Adi. Ini Adi. Adi tahu atau tidak kenapa Bapak undang kemarin? Ya, Pak. Jadi gini, kemarin saya mendapatkan informasi dari wali kelas itu bahwa Adi pulang sebelum waktunya. Apakah itu betul? Ya, Pak. Menurut Adi tahu tidak jam berapa sekolah ini pulangnya? Kemarin Adi pulang pukul berapa? Kenapa Adi melakukan demikian? Apakah tidak ada tugas dari guru yang bersangkutan? Ya, baik. Menurut Adi, kira-kira keyakinan sekolah manakah yang perlu ditingkatkan? Di disiplin, mengerti guru, ya, setuju. Apakah Adi juga meyakini keyakinan tersebut? Ya, Pak, saya meyakini keyakinan tersebut, Pak. Apakah Adi bersedia memperbaiki masalah ini? Ya. Bagaimana cara Adi akan memperbaiki masalah ini? Dan saya akan mengajak peraturan sekolah, Pak. Ya, menurut Adi, apa manfaat dari disiplin? Dapat membuat saya mengerti waktu, Pak. Ya, apakah Adi juga meyakini prinsip disiplin tersebut? Ya, masih mau. Baik, kiranya cukup sekian saja, Adi. Jadi jangan diulangi lagi, ulang tidak perlu, jadi ulanglah setelah bel, ulang setelah ini. Sekarang Adi bisa kembali ke kelas untuk belajar. Ya, pada contoh video tersebut, jadi seorang guru yang pertama yang dilakukannya adalah menstabilkan identitas peserta didiknya. Kemudian setelah itu memvalidasi kesalahan-kesalahannya dan pada tahap terakhir menanyakan tentang keyakinan kelas tersebut. Baik, kiranya cukup sekian diseminasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.